Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asita Ali Hadika, NPM 222117. Saya dari program studi pendidikan ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Lelatul Umaroh dari program studi pendidikan ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro. Saya semester 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi obligasi dengan rekan saya selanjutnya. Apa itu obligasi? Obligasi atau yang kita sebut dengan surat utang sebenarnya adalah perjanjian antara peminjam uang dengan pemberi hutang. Lalu, siapa yang mengeluarkan obligasi? Dan apa tujuan mereka mengeluarkan obligasi? Obligasi dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh suatu perusahaan ataupun pemerintah. Mereka mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Misalnya, perusahaan X ingin mendirikan pabrik baru. Mereka pasti butuh dana yang besar untuk mendirikan pabrik tersebut. Tidak mungkin mereka mengeluarkan seluruh dana perusahaan untuk membangun pabrik itu. Jadi, mereka butuh dana tambahan yang berasal dari luar perusahaan. Nah, pilihan yang paling mudah adalah dengan meminjam ke bank. Tapi, bank akan mengenakan bunga atas pinjaman tersebut. Dan bunga yang digunakan adalah bunga floating. Dari sisi perusahaan, hal ini sedikit kurang menguntungkan. Kenapa? Karena perusahaan akan sedikit kesusahan dalam memprediksi penghasilan, keuangan, dan keuntungan perusahaan ke depannya. Selain itu, suku bunga pinjaman yang tinggi juga menjadi pertimbangan perusahaan ketika akan mengambil pinjaman ke bank. Lalu, alternatifnya adalah dengan mengeluarkan atau menerbitkan obligasi sehingga mereka dapat mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Ketika menerbitkan obligasi, perusahaan atau pemerintah akan memberikan imbalan suatu bunga atas utang tersebut yang dikenal dengan kupon. Besaran kupon yang dikeluarkan bervariasi, namun umumnya kupon yang diberikan akan lebih rendah dari suku bunga pinjaman yang berlaku di bank dan lebih tinggi dari suku bunga pembanding pada saat obligasi akan diterbitkan. Jadi contohnya, pada saat perusahaan X akan menerbitkan obligasi, bunga pinjaman bank adalah 10% dan suku bunga pembanding atau deposito adalah 4%. Maka, kupon obligasi yang diterbitkan bisa sekitar antara 6-7%. Besaran kupon 6-7% sudah menarik bagi masyarakat karena dengan investasi di obligasi lebih menguntungkan dibanding deposito, sehingga masyarakat akan tertarik untuk membeli obligasi perusahaan atau pemerintah tersebut dengan memberikan kupon 6-7%. Perusahaan juga diuntungkan karena kupon yang diberikan lebih rendah daripada bunga pinjaman bank. Ini adalah salah satu alasan kenapa mereka lebih memilih untuk menerbitkan obligasi dibanding meminjam uang ke bank. Lalu, kapan kupon akan diberikan? Kupon akan diberikan secara periodik, bisa 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan, tergantung perjanjian yang telah disepakati. Kupon yang diberikan ini besarannya bisa tetap atau mengambang. Jika kupon yang diberikan tetap atau fixed rate, maka besarannya akan tetap sampai jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan, jika kupon mengambang atau floating rate, maka besarannya akan mengikuti suku bunga di pasaran atau berpatokan dengan Bank Indonesia. Lalu, apakah ada obligasi yang tidak memberikan kupon? Jawabannya adalah ada. Obligasi ini dikenal dengan obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Berarti
Penerbit obligasi tersebut tidak memberikan timbal hasil atau bunga dong? Jawabannya tidak juga. Mereka sebenarnya tetap memberikan timbal hasil namun dengan cara yang berbeda. Caranya bagaimana? Caranya adalah mereka saat menerbitkan obligasi, penerbit memasarkan atau menjual obligasi dengan harga diskonto atau diskon. Contohnya, perusahaan X menerbitkan obligasi tanpa kupon senilai 100 juta. Dengan diskon 7%, maka untuk memiliki obligasi tersebut hanya perlu membayar sebesar 93 juta atau setara dengan 93% dari nilai obligasi. Pada saat melunasi utang, perusahaan X akan membayarkan 100 juta sesuai dengan nominal obligasi. Jadi, pemilik obligasi itu sebenarnya mendapatkan keuntungan atau imbal hasil sebesar 7 juta. Singkatnya, pemilik obligasi ini memiliki keuntungan dari selisih harga pada saat membeli obligasi dengan nominal obligasi. Yang namanya utang pasti harus dibayar dong. Batas waktu kapan utang tersebut akan dilunasi disebut jatuh tempo atau maturity date. Jatuh tempo dari obligasi pun bervariasi, ada yang 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan di atas 10 tahun. Selain suku bunga pinjaman bank dan suku bunga investasi pembanding, lamanya jatuh tempo juga mempengaruhi besaran kupon. Umumnya, semakin lama jatuh tempo, semakin besar juga kupon yang diberikan. Kesimpulannya, obligasi adalah perjanjian antara peminjam uang, setiap perusahaan atau pemerintah dengan pemberi utang, di mana peminjam akan berjanji akan memberikan kupon atas hutang yang diberikan secara periodik dan akan melunasi utang dalam jangka waktu tertentu. Jadi secara umum sebuah obligasi akan memiliki nilai nominal atau juga dikenal dengan par value atau face value. Ini adalah nilai pokok dari utang itu sendiri. Jatuh tempo atau maturity date merupakan tanggal di mana utang tersebut akan dilunasi. Kupon yaitu imbal hasil atau bunga yang akan diberikan secara periodik dan jenisnya fixed rate atau floating rate. Bahwa yang bisa menerbitkan obligasi adalah perusahaan atau pemerintah obligasi. Yang dikeluarkan oleh perusahaan dikenal dengan obligasi koorporasi, sedangkan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ada beberapa contohnya adalah obligasi retail Indonesia atau ORI, saving bond retail atau SBR, obligasi syariah, sukuk retail atau SR, sukuk tabungan atau ST. Penerbit obligasi oleh pemerintah biasanya bertujuan untuk pembiayaan deposit APBN atau untuk pembayaran pembangunan nilai pembelian minimum untuk obligasi. Koperasi cukup besar sehingga kurang cocok untuk investor retail yang memiliki dana terbatas. Minimum pemesanan untuk obligasi pemerintah atau ORI, SR, dan ST relatif kecil yaitu 1 juta rupiah. Baik obligasi pemerintah maupun koperasi dapat dibeli melalui perusahaan sekuritas atau bank. Everybody asking how